Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Purnama Sahria Pradini, NIDEN 0403078303, dosen tetap Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Pada kali ini, kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah pilihan, Perencanaan Pariwisata. Adapun dalam pemaparan ini, dalam rangka untuk kerja bukti pelaksanaan bidang pengajaran Dharma perguruan tinggi. Untuk itu, izinkan saya untuk menjelaskannya. Baik, saya akan menjelaskan mata kuliah Perencanaan Pariwisata. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah MKP 702 dengan bobot 3 SKS, teori, dan praktek. Saya mengampu 2 kelas, yaitu 18C dan 18D. Adapun media pembelajaran yang digunakan ada 2 cara. Yang pertama, penggunaan e-kampus untuk pemberian materi, absensi, serta link untuk pertemuan online. Yang kedua adalah pertemuan daring, di mana biasa menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Begitu pula dengan media komunikasi dengan mahasiswa dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah membuat grup WA mata kuliah Perencanaan Pariwisata. Yang kedua, email. Yang ketiga, pemberian pengumuman lewat e-kampus. Begitu pula dengan aplikasi belajar, ada 2 cara yang biasa dilakukan, yaitu untuk presentasi dan pelaporan, saya biasa menggunakan PowerPoint dan Microsoft Word. Yang kedua, untuk software desain, saya biasa menggunakan penggunaan AutoCAD, SketchUp, dan Lumion. Adapun deskripsi mata kuliah Perencanaan Pariwisata dimaksudkan agar mahasiswa yang ingin memperdalam konsentrasi pemahaman tentang perencanaan dan perancangan kawasan wisata, mahasiswa mampu memahami di dalam setiap tahapan identifikasi, analisis, dan konsep di dalam perencanaan dan perancangan kawasan wisata dengan studi kasus praktek sesuai dengan kondisi lapangan yang dipilih di setiap masing-masing kelompok. Dan untuk mencapai deskripsi mata kuliah tersebut, maka diperlukanlah CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan, di mana ada 4 poin yang diharapkan, yaitu mahasiswa memiliki sikap di dalam menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara kelompok dan mandiri. Yang kedua, mahasiswa memiliki pengetahuan di dalam menguasai prinsip sains bangunan, landscape, perencanaan dan perancangan pariwisata yang berbasis arsitektur Nusantara, ekologis, dan pemaknaan di dalam sebuah arsitektur. Yang selanjutnya, mahasiswa memiliki keterampilan umum, mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik arsitektur. Yang keempat, mahasiswa memiliki keterampilan khusus mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil rancangan dalam bentuk tulisan, grafis, model yang komunikatif dengan teknik digital. Dan untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukanlah capaian pembelajaran mata kuliah. Dan diharapkan mahasiswa mampu terhadap 4 poin ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui definisi dan unsur-unsur pariwisata, serta aspek-aspek terkait teori yang dipahami ke dalam sebuah sistem pariwisata. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui peraturan dan kebijakan terkait perencanaan pariwisata yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami cara mengidentifikasi dan mengklarifikasi dan menstrukturkan data hasil survei di lapangan. Dan dari 3 poin tersebut, maka hal poin yang terpenting di sini adalah outputnya mahasiswa mampu membuat analisis dan konsep gagasan ke dalam sebuah perencanaan dan perancangan pariwisata dengan dirancang secara 3 dimensi dan video hasil perancangan dari masing-masing kelompok mahasiswa. Dan untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukanlah sub-CPMK. Sub-CPMK ini terdiri dari 14 pertemuan dan 2 ujian, yaitu UTS dan UAS. Dan untuk sub-CPMK tersebut memiliki deskripsi sebagai berikut.
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi pariwisata, kemudian menjelaskan unsur-unsur pariwisata, menjelaskan potensi pariwisata Indonesia, dan menjelaskan keterlibatan stakeholder di dalam pembangunan di pariwisata di Indonesia. Dan yang selanjutnya, mahasiswa mampu mengetahui sistem pariwisata dan potensi pariwisata yang ada di Indonesia terkait dengan kedudukan sistem perencanaan pariwisata dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, kedudukan pedoman perencanaan dalam sistem perencanaan kepariwisataan, aspek-aspek dalam perencanaan pengembangan pariwisataan. Selanjutnya yaitu pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Yang selanjutnya, setelah itu mahasiswa mampu memahami standar peraturan perencanaan pariwisata yang harus diakomodir dalam sebuah perencanaan, di mana mahasiswa di sini mampu menjelaskan terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam perencanaan pariwisata menjadi sebuah perencanaan yang diamanahkan di dalam sebuah perencanaan yang dibuat oleh kelompok masing-masing kelompok. Yang selanjutnya, setelah mengetahui standar terkait dengan peraturan, teori, kemudian studi preseden, maka di sini diharapkan untuk selanjutnya mahasiswa mengetahui cara mengimplementasikan teori dan peraturan kebijakan pemerintah dan studi presiden di dalam sebuah perencanaan pariwisata. Yang selanjutnya, mahasiswa mengetahui mengidentifikasi potensi dan masalah pariwisata di lapangan sesuai dengan studi kasus yang diambil untuk kebutuhan pembuatan set plan yang akan diharapkan. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu mengetahui tahapan dalam menstrukturkan hasil data yang didapatkan di lapangan ke dalam sebuah analisis dan konsep yang akan direncanakan. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi kondisi existing lokasi pariwisata. Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan kondisi existing lokasi pariwisata, serta mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan apa saja sarana prasarana lingkungan di dalam sebuah perencanaan pariwisata berdasarkan 3 komponen, berdasarkan teori para ahli, studi presiden, dan peraturan kebijakan yang diamanahkan oleh pemerintah pusat, daerah, dan daerah. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis perencanaan pariwisata berdasarkan survei site di lapangan. Mahasiswa mampu menganalisis konsep set plan perancangan desain pariwisata. Mahasiswa mampu menganalisis konsep sarana perancangan desain pariwisata. Mahasiswa mampu menganalisis konsep prasarana perancangan desain pariwisata. Setelah dari tersebut, maka haruslah mahasiswa mampu mendesain berupa video hasil perancangan pariwisata maupun 3 dimensi sebagai output dari mata kuliah perencanaan pariwisata ini. Untuk selanjutnya ada 2 video, yaitu yang pertama video pengajaran mata kuliah perencanaan pariwisata yang dilakukan secara online. Yang kedua adalah video cuplikan karya-karya tugas perencanaan pariwisata yang dibuat oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah sakit, Pak. Ya. Alhamdulillah, Ada yang Pak. sakit? Wah, siapa nih sakit? Mas Alfian sakit? Ya, mudah-mudahan dicepatkan sembuh ya. Seperti itu supaya bisa beraktivitas lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Baik, di pertemuan kali ini ya sesuai dengan agenda perkuliahan ya yang biasa dilakukan setiap minggunya, bahwa di pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan ketiga direncanakan adalah ingin memberikan terkait dengan penjelasan sistem pariwisata di Indonesia itu seperti apa. Ya, di pertemuan pertama dan kedua mungkin saya sudah memberikan penjelasan bagaimana definisi pariwisata, unsur-unsur pariwisata, ya, kemudian juga hal yang sebagainya yang sudah
sebelumnya sudah diutarakan. Nah, kali ini ya, ini hal yang penting juga ya, yang perlu kalian ketahui. Oh iya, sebelum ke materi, jangan lupa ya untuk link perkuliahan ini online ini diharapkan linknya menggunakan link e-kampus. Ya, karena kenapa? Karena kalau menggunakan link e-kampus itu sudah terotomatis dengan absensi secara langsung. Kayak gitu. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk merekap tidak perlu lagi absensi ya. Jadi sudah otomatis di link di e-kampus seperti itu. Namun apabila di luar ya, di luar tidak menggunakan e-kampus itu secara otomatis tidak akan terabsen seperti itu. Jadi semuanya diharapkan tolong untuk kalau masih di luar ya, di luar e-kampus ya silakan keluar dulu kemudian masuk melalui e-kampus ya. Di pertemuan ketiga di sana ada toolbar online seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ini adalah pertemuan ketiga yaitu sistem pariwisata di Indonesia ya. Saya akan coba slide selanjutnya. Oke, dari sana ya sebelum itu adalah terkait dengan potensi. Nah, sebelum terkait dengan destinasi apa sih pariwisata Indonesia yang sudah akan direncanakan ya dan sekarang sedang digalakan untuk menjadikan target pariwisata di Asia Tenggara ya. Nah, saya akan coba memberikan terlebih dahulu terkait dengan kedudukan sistem perencanaan pariwisata dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, hal ini penting bagi kalian sebagai seorang arsitek ya. Arsitek itu jangan sampai ya berpikiran bahwa merencanakan pariwisata itu ya paling analisisnya analisis kebisingan, analisis matahari ya. Untuk kebutuhan ruangnya adalah kebutuhan ruang studi presiden ya, itu yang biasa saya lihat ya seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Nah, di sini saya akan coba mengupas terkait dengan bagaimana mengakomodir kebijakan ya amanah dari pemerintah ya melalui standar perencanaan pariwisata ke dalam perencanaan arsitektur kita. Seperti itu. Contoh kayak kemarin yang Papua ya gitu kan, di mana di pengabdian masyarakat ya yang bekerja sama dengan dinas pariwisata dinas Papua ya, dinas Bapelitbang dan PUPR ya, itu coba sudah berusaha untuk mengakomodir kebijakan peraturannya seperti itu. Nah, di sini ya saya akan next ke slide selanjutnya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya. Ini mengulas mungkin di mata kuliah lain sudah ya, tapi tidak detail ya. Nah, ini adalah kedudukan RT RW kabupaten ya, versi perencanaan tata ruangnya. Karena kenapa? Kenapa ini harus diakomodir? Karena memang kenapa setiap nasional, provinsi, kabupaten dan kota itu sudah memiliki produk perencanaan tata ruang. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengatur ruang. Nah, tujuan mengatur ruang ini adalah ya supaya dilaksanakan. Amanah ini dilaksanakan oleh stakeholder. Stakeholder siapa? Oleh pemerintah, ya, oleh swasta, ya, dan oleh tentunya oleh kita sebagai seorang arsitek. Ya, jangan sampai perencanaan yang sudah dibuat oleh pemerintah, ya, tidak diakomodir sehingga ya terjadi tumpang tindih perencanaan. Nah, kayak gitu. Makanya itulah fungsinya namanya ada dinas perizinan ya, seperti itu supaya ketika akan pelaksanaan pembangunan ya dilihat dulu perizinannya sudah sesuai atau tidak. Nah, ini kaitannya apa sih dengan pariwisata ya. Nah, yang perlu kalian ketahui dulu sebelum dikaitkan dengan pariwisata yang akan ada slide di selanjutnya. Tahapan di dalam kedudukan tata ruang itu sifatnya itu harus turunannya itu ada di tingkatan pusat dulu. Pusat ini adalah nasional, ya. Nah, nasional ini produknya apa saja? Ya, ada RT RWN, ya. RT RWN ini adalah RT RW nasional,
ya di sini di rencana umum seperti itu. Nah, ini adalah perencanaan untuk mengakomodir 34 provinsi selama 20 tahun ke depan, ya, dengan berbagai aspek pembangunan. Salah satunya adalah pariwisata, seperti itu. Nah, dari rencana umum RT/RW nasional ini ada rencana rincinya, ya. Rencana rinci ini adalah untuk mengakomodir perencanaan strategis nasional, seperti itu, ya. Nah, sebelah kirinya ada RPJP nasional. Nah, setelah kalian tahu runutannya di tingkat pusat, produk ini jadi disahkan, ya, oleh pihak pusat. Nah, maka barulah ada turunannya. Turunannya itu adalah RT/RW provinsi. Kayak gitu. Nah, RT/RW provinsi ini tentunya memiliki perencanaan juga 5 sampai 20 tahun. Ya, silakan RT/RW provinsi memiliki kebijakan, ya, dimasukkan ke dalam RT/RW provinsi. Namun tentunya di amanah RT/RW nasional itu tentunya harus terakomodir di dalam produk RT/RW provinsi. Seperti itu. Makanya sama, produk rincinya adalah RT/RW kawasan strategis provinsi. Nah, ini tujuannya apa? Kenapa sih ada RT/RW kawasan strategis? Ya, tujuannya adalah untuk memberikan perencanaan secara detail, ya, untuk provinsi-provinsi yang memiliki wilayah yang perlu pembangunannya diperhatikan. Seperti itu, diprioritaskan. Seperti itu. Makanya setiap provinsi itu memiliki wilayah-wilayah yang prioritas untuk rangka pengembangan pertumbuhan ekonominya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada RT/RW kabupaten dan RT/RW kota. Nah, RT/RW kabupaten dan kota itu tentunya sama dengan turunan dari RT/RW provinsi dan nasional, seperti itu. Nah, jadi setiap kalian sudah tahu lah, sering ke dinas-dinas, ya, minta produk RT/RW kabupaten, walaupun sulit, ya, kadang-kadang dinas itu susah memberikan data, ya, walaupun hanya untuk sekedar akademisi, seperti itu. Nah, dari RT/RW kabupaten dan RT/RW kota ini, ya, maka turunan paling terakhir itu adalah RT/TR kabupaten dan RT/TR kota. Ya, ini perencanaannya lebih detail, ya, seperti itu. Ini sudah ke lingkupnya ke kecamatan perencanaannya, seperti itu. Dan terakhir sebetulnya ada satu lagi, itu adalah RTBL. Nah, RTBL ini produknya sudah ke perencanaan zona. Zona-zona peruntukannya di dalam sebuah peta itu sudah ada, seperti itu. Oke, next, ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, ya, kaitannya dengan pariwisata itu sebetulnya apa sih? Kebijakan apa yang diakomodir, ya, di dalam perencanaan kebijakan perencanaannya itu, ya. Ya, di sini ada kedudukan RPJP, ya, nasional sampai kabupaten. Jadi setiap provinsi maupun kota kabupaten itu memiliki RPJP dan RPJM, seperti itu. Nah, di mana produknya itu berdasarkan hasil dari RT/RW yang telah disusun. Kayak gitu. Di RT/RW nasional, kalau untuk RT/RW nasional ya berarti produknya RPJP nasional, RPJM nasional. Itu adalah proses pembangunan, ya. Detail pembangunannya apa saja selama 5 tahun sampai 20 tahun. Seperti itu. Nah, kayak Mandalika, ya, Lombok, Lombok, Mandalika itu di Lombok, ya, terus juga Danau Toba, ya, dan sebagainya, itu adalah lingkup perencanaan strategis, ya, yang tentunya ada terakomodir amanahnya itu di RT/RW nasional. Seperti yang diutarakan, biasanya nanti akan muncul namanya RT/RW kawasan strategis nasional, seperti itu. Nah, di sini RT/RW produk sebelah kanannya itu ada rencana induk, rencana detail, dan RTBL dan KSPL, seperti itu. Nah, untuk apa sih kaitannya dengan pariwisata? Ya, jadi di sini bisa dilihat di tengah ada rencana induk pembangunan kepariwisataan. Ya, kalau posisinya ada di provinsi, ya, itu tentunya produknya itu ada di RT/RW provinsi. Biasanya sudah diamanahkan.
wilayah mana saja yang dianggap strategis untuk pariwisata tingkat provinsi. Begitu juga dengan RT RW kabupaten kota. Ya, itu biasanya sudah memiliki wilayah mana saja yang sudah disepakati untuk sebagai rencana pariwisata untuk di kota kabupaten. Maka mulai pertanyaan ya, saya akan coba selesaikan dulu ya sedikit lagi. Nah, yang ini adalah aspek dalam perencanaan pengembangan kepariwisataan. Nah, inilah yang perlu kalian tahu ya, aspek-aspek dalam perencanaan pengembangan pariwisata itu apa saja sih sebetulnya? Ya, di sini ada namanya destinasi pariwisata. Ya, destinasi pariwisata ini ya yang perlu kalian pahami di dalam poin perencanaan yang akan kalian buat di sini sudah dijelaskan. Yang pertama, ketika penentuan lokasi pariwisata, kalian harus tentukan dulu daya tarik wisatanya itu apa. Makanya kalian harus survei, mengidentifikasi potensi dan masalah. Supaya tujuan apa? Untuk bisa menentukan daya tariknya apa. Untuk nanti menjadikan sebuah tema di dalam perencanaan pariwisata. Nah, daya tarik wisata ini ada 3 jenis yang perlu kalian ketahui. Daya tarik wisata alam, ya, kayak pantai, ya, terus Danau Toba, Bali itu pantainya juga ada. Itu adalah sebetulnya daya tarik wisata alam, air terjun dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada daya tarik wisata budaya. Ya tahulah kalau budaya kan banyak hal yang sudah jadi ya di Bali pun banyak budaya wisata budaya ya, bukan hanya pantai. Di Bali itu sudah banyak alamnya, buatannya, budayanya ada. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah 3 daya tarik di dalam sebuah wisata. Jadi kalau kalian ingin menentukan tema ya cari dulu potensinya, gali dulu potensi daya tariknya apa sih? Apakah kembali alam, kebudayaan atau buatan manusia? Seperti itu. Nah, ini yang sudah berjalan ya. Danau Toba, Kepulauan Seribu, Kelayang, Wakatobi sampai ke Labuan Bajo. Ya, kalau kalian terakhir itu adalah Kek Mandalika ya. Tadi nih sudah ada yang nggak sabar untuk bertanya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Yo, siapa? Silakan Mas Riyadi, ada yang bertanyakan? Terima kasih, Pak. Ya. Saya tertarik dengan ini, Pak, data-data RDTR itu, Pak. Ya, Pak, saya tanya, Pak. Boleh, Pak. Ya, oke. Banyak nih. Silakan Mas Riyadi dulu. Atau siapa Mas Herman dulu? Boleh saya dulu ya, Pak ya? Oke, silakan. Saya tertarik dengan data-data RDTR ini, Pak. RT RW. Nah, kalau saya kan kemarin habis ini ya, Pak, merencanakan di Provinsi Papua. Nah, ternyata alhamdulillah dari tim Papua sana kita dapat support penuh berupa data RT RW sama RDTR. Ya. Lengkap dari awal, pasca sama akhir. Dapatnya RT RW atau RDTR juga? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya dapat. Nah, tapi karena keterbatasan data, dalam arti data itu gini, Pak. Karena kita melakukan kerjasama, akhirnya kita dapat suguhan data tersebut. Tapi saat kita atau mahasiswa itu ingin, mungkin contoh saya sebagai arsitek nih, setidaknya saya mau menyumbangkan desain untuk daerah tertentu atau kampung halaman. Tapi kendalanya itu data-data tersebut. Apakah data-data tersebut itu bersifat konfidensial? Konfidensial itu dalam arti itu ya yang bersangkutan aja yang perlu mempunyai, apakah bersifat umum di mana ada website tertentu yang bisa di-download oleh umum, itu Pak. Betul. Oke, ada lagi? Udah cukup itu. Nanti ada lagi, Pak. Oke, ada lagi. Oke. Saya jawab langsung ya sambil nanti yang lain apabila ingin ada yang ditanyakan. Nah, itu kebetulan kemarin kan kalian sudah melakukan pengabdian masyarakat ya terkait dengan
arsitektur perancangan kawasan kota ya di Bintuni ya. Nah, di mana sudah memiliki RT RW dan EDTR ya, dan itu sebetulnya kadang-kadang kalau RT RW setiap kota kabupaten itu pasti harus punya kayak gitu. Namun kadang-kadang juga di dalam yang sulit itu adalah EDTR kayak gitu. EDTR ini kalau perlu kalian ketahui itu seharusnya di dalam amanah itu EDTR itu harus ada setiap kecamatan kayak gitu, dan itu kecamatan itu harus ada kayak gitu. Kalau RT RW kan tingkat kabupaten. Nah, EDTR itu sebetulnya tingkatannya tingkat kecamatan. Ada dua cara biasanya supaya untuk meminimalisir biaya penggunaan APBN. EDTR-nya itu digabung beberapa kecamatan sebagai kawasan strategis. Itu jadi sebuah produk EDTR. Atau kalaupun tidak, EDTR yang kabupaten yang kaya itu biasanya banyak EDTR-nya. Seperti itu. Banyak EDTR-nya yang sudah dilaksanakan dan sudah memiliki produk perencanaannya seperti itu. Nah, yang jadikan pertanyaan dari Mas Riyadi ini adalah apakah ini untuk umum ya atau khusus hanya untuk pemilik kepentingan? Ya, itu kan pertanyaannya Mas Riyadi ya. Iya Pak, benar Pak. Ya, memang itulah yang sebenarnya sebetulnya itu kan konsumsi untuk warga ya, untuk semua warga ya yang ada di Kabupaten Bintuni ataupun kabupaten lainnya, dan itu seharusnya bisa diakses ya secara website, dan itu sudah diakomodir sebetulnya di baru yang saya lihat itu di RT RW DKI Jakarta. Kalau kalian lihat ya, kalian searching webnya ya, itu sudah ada, lihat petanya langsung ada aplikasi webnya. Kalian mau lihat kecamatan mana, perencanaan seperti apa, itu langsung secara digital pemetaan itu ada seperti itu. Jadi kalau ditanya itu harusnya untuk akses pribadi atau akses khusus untuk kalangan tertentu atau tidak, ya sebetulnya untuk semua lapisan masyarakat. Gitu Mas Riyadi.